Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan meneruskan tema khotbah kita yang berjudul Abide. Makanya backdrop kita sudah kita ganti. Kita mengingatkan kita bahwa setiap hari kita tinggal di dalam Kristus. Setiap hari kita tinggal di dalam firman Tuhan. Ada amin? Saya berikan judul khotbah hari ini, firman yang memerdekakan kita. Saudara, kalau kita mendengar kata merdeka, kita semua sudah terbiasa semenjak kita di bangku SD. Di mana kita senantiasa diingatkan bahwa negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Berapa tahun saudara? 350 tahun lebih. Kemudian setelah Belanda, Jepang selama 3,5 tahun. Saudara, demi memperjuangkan kemerdekaan itu sudah banyak korban, sudah banyak pahlawan-pahlawan, bukan ribuan, tapi itu jutaan. Saudara, zaman dulu itu peperangannya tidak seimbang. Ya kan, lawan kita pakai senjata, kita modalnya pakai bambu runcing, nggak seimbang. Datang dari sana habis semua. Tapi itu pun tetap dipertahankan. Kita punya semboyan merdeka atau mati. Tidak ada pilihan lain. Dan puji Tuhan tidak sia-sia kita akhirnya bisa merdeka. Tanggal berapa saudara yang masih muda? Tanggal 17 Agustus 1945. Saudara, merdeka berarti artinya kita bebas. Bebas dari belenggu. Tidak terikat lagi. Bebas dari penjajahan. Dan bisa berdiri di kaki sendiri. Ini namanya bebas. Jadi tidak diikat oleh orang lain. Tetapi saudara, merdeka secara jasmani itu tidak membuat rohani kita merdeka. Tidak otomatis. Banyak orang merdeka di luar, tapi di dalamnya itu tidak merdeka. Terpenjara, terikat. Jadi sekalipun jasmani kita ini merdeka, di dalam rohani kita bisa sedang terjajah. Karena itu mari kita lihat, kita belajar apa kata firman Tuhan bagi setiap kita pagi ini. Kita sama-sama baca di Yohanes 8 ayat 23 sampai 36. Yang ganjil wanita, yang genap pria. Sama-sama baca yang keras ya. Karena firman waktu kita perkatakan itu menjadi iman. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, firman ini disampaikan Tuhan Yesus ketika dia mengajar di salah satu bait Allah, di Bukit Zaitun dikatakan. Di mana setelah dia mengajar orang-orang, banyak orang menjadi percaya kepada dia. Nah, tetapi orang-orang yang percaya ini tidak semua pengertiannya benar. Ada yang pengertiannya masih salah yang ditangkap. Karena ada kelompok atau kebanyakan mereka yaitu mengharapkan Mesias itu atau Yesus ini yang mereka dengar bahwa ini adalah Mesias. Harapan mereka adalah Yesus ini benar-benar datang untuk membebaskan mereka atau membuat mereka merdeka, tapi bukan dari rohani, merdeka secara jasmani, merdeka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka mengharapkan sekali ada Mesias, ada raja yang besar datang yang membebaskan mereka. Jadi mereka pingin, wah ini kan Tuhan Yesus ini sanggup melakukan mujizat, dahsyat dan ajaib. Dialah yang akan membuat bangsa kita merdeka. Tapi ada yang sudah benar-benar mereka mengerti bahwa ini adalah Mesias. Di mana dia datang sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita semua. Yang akan membuat kita bebas, yang membawa kehidupan kekal buat setiap kita. Jadi ada kelompok yang benar-benar sudah mengerti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang masih mirip. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena sampai hari ini masih banyak orang Kristen atau orang percaya yang percaya kepada Yesus tapi pengertiannya salah. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang berharap Yesus yang sanggup melakukan mujizat dahsyat dan ajaib ini, biarlah dia datang kepada kita. Inilah sosok atau Tuhan yang sanggup membebaskan setiap permasalahan saya. Saya akan merdeka dengan keuangan saya. Saya percaya dia akan memberkati saya. Keuangan saya akan naik. Mereka berharap supaya keluarganya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Bersama dengan Yesus kita akan menjadi orang yang merdeka dari masalah. Pertanyaan bagi setiap kita, coba kita renungkan. Apakah kita bagian dari itu? Atau kita sungguh-sungguh percaya bahwa dialah sumber keselamatan kita? Saudara, kalau memang uang atau berkat atau kelimpahan yang membuat kita pasti merdeka atau pasti bahagia, harusnya banyak orang kaya atau semua orang kaya itu harusnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Harusnya orang benar-benar bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena banyak uang. Tapi ternyata tidak, saudara. Apakah dengan banyak uang hubungan suami istri pasti bahagia? Pasti merdeka? Tidak, saudara. Buktinya banyak artis orang kaya malah banyak cerai. Berarti uang diberkati bukan jawaban supaya merdeka. Kita perhatikan. Apakah dengan banyak uang pasti anak-anak kita menjadi rajin sekolah? Belum tentu. Banyak orang banyak uang malah malas sekolah. Dikasih jajan banyak bukan makin rajin tapi makin malas belajar. Karena merasa sudah punya uang. Banyak uang bukannya malah mencari Tuhan. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah yang dibeli malah minum-minuman, narkoba. Kok bisa gitu ya? Harusnya kan merdeka ya. Kan itu cita-cita semua orang. Punya uang. Orang habis-habisan bekerja keras kan supaya kaya, supaya uang. Dan harapannya dengan adanya uang berbahagia.
Saudara, itu namanya tipuan iblis. Makanya jangan berharap bahwa punya uang banyak akan berbahagia. Jauhkan itu dari pikiran kita. Itu tipuan iblis. Yang membuat kita bisa benar-benar merdeka itu hanyalah firman Tuhan. Ada amin? Ada amin saudara? Saya tidak bilang bahwa tidak penting uang. Uang itu penting. Tetapi satu statement selalu ingat ini. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Artinya jangan malas. Tetap bekerja, tetapi ingat bukan uang segalanya. Segalanya harus Tuhan. Jangan ujung-ujungnya duit, UUD, jangan. Harus ujung-ujungnya adalah Tuhan. Punya uang banyak untuk Tuhan. Punya istri yang cantik untuk Tuhan. Suami yang ganteng untuk Tuhan. Anak-anak yang cakep, yang ganteng, yang cantik untuk Tuhan. Punya pekerjaan untuk Tuhan. Jadi manajer, jadi direktur, punya usaha, semuanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pusat kita, berbahagialah hidup kita. Yang gak punya pun, itu bisa berbahagia. Kalau yang utama, itu adalah Tuhan. Kenapa? Merdeka. Tapi kalau tidak merdeka saudara, itu sedih di dalam. Nah pertanyaan bagi kita menurut firman ini, bagaimana menjadi hidup yang merdeka? Yang pertama, yaitu tinggal di dalam firman. Sama-sama katakan tinggal dalam firman. Yohanes 8 ayat 31 berkata gini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, artinya tinggal di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang bisa membuat kita merdeka adalah kebenaran. Nah dalam bahasa Inggris berkata begini saudara. Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciple. You are, bukan you will. Jadi artinya apa? Kalau kamu tinggal dalam firmanku, kamu adalah benar-benar adalah muridku. Bukan kamu menjadi muridku. Bukan kamu akan menjadi muridku. Jadi siapa yang tinggal dalam firman, itulah murid. True disciple. Artinya benar-benar sejati murid. Kalau sekarang Kristen sejati. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua disebut sebagai Kristen, berarti tidak boleh di luar daripada firman. Tidak boleh tidak tinggal dalam firman. Kira-kira begitu. Harus tinggal di dalam firman. Kalau di luar itu bisa nggak Pak? Bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara atau kita bukan lagi murid Kristus. Kita bukan lagi orang Kristen yang sejati. Sekalipun kita bilang, oh saya Kristen. Gereja di mana? Di MSI. MSI mana? Dalung. Tapi tidak tinggal dalam firman. Kita ini bukan sebenarnya dalam tanda kutip bukan jemaat Dalung saudara. Bukan orang Kristen dalam pandangan Tuhan. Pandangan manusia, oh ya. Tapi dalam pandangan Tuhan kita bukan lagi muridnya dia. Kalau begitu kita ini siapa? Kalau bukan murid Kristus, siapa dong kita? Kita ini murid bayangan. Saudara pernah namanya dulu, pernah kan kungfu kan? Jurus bayangan. Siu, gak jelas. Tiba-tiba aduh kena. Itu namanya jurus bayangan. Nah dalam Kristen juga begitu ada kita jadi bayangan. Bayangan tapi jadi antara benar tapi salah. Orang bingung ini Kristen atau tidak. Kalau bahasa polisinya itu dibilang gini. Saudara pernah dengar namanya polisi gadungan? Nah, kita ini murid gadungan. Saudara tahu murid gadungan ini polisi gadungan. Jadi dia seseorang pangkasnya kayak polisi, pakai baju polisi, lengkap sepatu polisi. Orang kalau ketemu pasti gini, siap komandan. Tetapi sebetulnya dia enggak polisi.
Tapi dia bertindak juga di pinggir jalan, di pojok jalan itu. Prit, semua tunduk. Mana uang? Ya kan, ini dekanya kok begini, ini kacanya kok begini, helmnya nggak standar. Pokoknya biar dapat uang. Bannya kok udah nggak ini, masih udah licin bannya. Jadi semua kena yang lewat. Demi untuk diri sendiri. Itu kalau polisi gadungan. Jadi nggak ada urusan dengan negara. Nah kalau murid gadungan mirip. Semuanya untuk diri sendiri, bukan lagi untuk Tuhan. Pokoknya buat saya, buat saya. Semoga di gereja ini tidak ada yang menjadi murid gadungan. Amin. Jadi kalau benar-benar murid Kristus, berarti kita disebut juga benar-benar sebagai orang percaya, benar-benar sebagai pengikut Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja, tetapi hidupnya itu karena tidak sedang mencari Tuhan. Begitu ya, semoga tidak ada di gereja ini. Ya, datang ke sini semua mencari Tuhan, ada amin? Banyak orang datang ke gereja tapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi seperti mencari Tuhan. Yang kita perhatikan. Udahlah kalau ngobrol, jawaban orang Kristen biasanya apa? Kalau kita ngobrol tanya, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Jawabannya apa? Pak Ji, puji Tuhan Pak, luar biasa, haleluya. Pasti begitu, apalagi di gereja. Apa kabar Bu? Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, itu luarnya bagus sekali tuh. Enak dengarnya. Tapi banyak orang yang di luarnya luar biasa, tapi sesungguhnya di dalamnya itu, apa saudara? Sedang terjadi kegalauan. Dia sedang khawatir. Dia sedang putus asa. Hidupnya sedang tidak tenang. Kenapa bisa begitu? Karena tidak merdeka. Terjajah namanya itu saudara. Datang ke gereja tertuduh. Saudara kalau kita tertuduh, ini saya kasih tahu. Kalau kita tertuduh saudara, kita datang kepada Tuhan itu merasa nggak enak. Merasa tidak layak. Ya kan? Merasa tidak layak melayani. Ayo siapa yang merasakan gitu? Merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kalau mau doa itu, aduh gimana ya. Nggak enak ngomongnya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sedang tertekan atau dia sedang ada terpenjara dalam dosa. Jadi ya Tuhan tahulah apa yang saya mau. Kan gitu kan. Tapi sebetulnya karena gak enak saudara. Dan saya pernah mengalami begitu. Dulu awal-awal saya di gereja mulai join di sini. Join di net group. Tuduhannya itu keras. Tidak merdeka. Saya senang melihat orang hebat-hebat. Tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Yang ada tertuduh. Jadi waktu kalau di dalam net group, di dalam live group ditanya, ya gimana tadi firmannya? Sekarang dari Roni gimana Ron? Gak bisa ngomong saya, tertutup. Lewat aja dulu. Ya yang lain dulu, gak bisa ngomong saya. Karena apa? Karena terpenjara. Mau ngomong itu kayaknya rasa bersalahnya lebih tinggi saudara. Takut ngomong nanti kalau saya ngomong begini sementara saya tidak lakukan. Nah itu namanya terpenjara. Jadi memang benar seperti ayat firman Tuhan dikatakan ayat 32 tadi dikatakan gini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi setelah saya mengalami itu, saya mengambil keputusan saudara, saya mau sungguh-sungguh. Saya terus belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya memberi diri dimuridkan. Akhirnya lama-kelamaan saya semakin mengenal kebenaran. Satu demi satu hidup saya dilepaskan, dimerdekakan. Saudara, di dalam hidup kita ini penjaranya banyak. Jangan berpikir cuma satu. Ya, banyak. Kita harus satu-satu dibuang. Penjara keuangan, penjara tentang pelit, penjara pengampunan, sakit hati banyak sekali, iri hati, sombong, dengki. Itu banyak menumpuk, harus satu-satu, enggak bisa langsung Tuhan yang kalau Tuhanku langsung jadi, enggak, satu-satu.
Saya dulu berjuang untuk rasa percaya diri saya. Berjuang untuk merdeka. Ngomong di depan orang itu gemetar saya. Dan tidak merasa tidak layak. Itu harus berjuang saudara. Sampai saya dapat kebenaran itu. Sampai saya dapat kebenaran itu. Saudara, tetaplah dalam firman Tuhan. Supaya kita boleh merdeka. Nah, kalau tetap dalam firman itu jangan salah sangka juga. Artinya begini. Berarti kalau saya tetap dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, nggak boleh bekerja dong ya. Enggak. Ya, tetap dalam firman bukan berarti tidak boleh bekerja. Bukan berarti Alkitab terus dibawa kemana-mana begitu. Bukan itu maksudnya. Tetapi tetap dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Artinya begini, luangkanlah setiap hari, setiap ada kesempatan saudara membaca firman. Jadi seperti makan dan minum firman ini supaya roh kita ini kuat. Ada amin? Seperti yang dikhotbahkan Pak Awai minggu lalu. Harus menjadi makanan kita. Karena itulah membuat kita kuat. Seperti tubuh kita. Setiap hari kita tidak pernah lupa makan dan minum. Betul ya? Itu menjadi kebiasaan. Kalau kita lupa gitu nggak mungkin. Aduh lapar saya. Nah nanti kalau roh kita juga kebiasaan begitu. Aduh saya kayaknya hari ini belum baca firman. Kelewatan misalnya buru-buru ke kantor. Nggak apa-apa di kantor pas istirahat baca sebentar. Nggak sempat siang-siang. Wih tadi pagi nggak sempat, siang juga nggak sempat. Malam sampai di rumah langsung duduk, habis mandi, habis makan baca firman sebentar. Jadi luangkan waktu setiap hari. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara saya sudah praktekkan. Sebenarnya kita duduk 5 menit aja. Katakan 5 menit. 5 menit saja saudara kita baca firman itu udah 1 pasal sebetulnya. Kita merasa lama padahal enggak 5 menit itu udah 1 pasal. Masa 5 menit kita enggak bisa luangkan waktu sementara Facebook, YouTube, Instagram berjam-jam. Betul enggak? Kemudian kita praktekkan firman itu. Itu penting, tinggal dalam firman Tuhan. Setelah baca, mulai dipraktekkan. Waktu kita baca, ampunilah sesamamu. Belajar langsung melangkah, mengampuni. Kalau ada orang yang kita benci, diampuni. Kalau firman Tuhan mengatakan, berilah makan diberi. Belajar memberi kepada orang lain. Kalau kita tahu ini kurang, belajar memberi. Bermurah hati kepada orang lain. Kalau Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Waktu saudara baca itu, saudara ingat musuh saudara. Kasihi dia. Walaupun sering ketemu, kadang-kadang kan musuh kita itu kadang satu kantor ya kan. Dekat-dekat gitu kan. Satu sekolah, satu kuliah, yang dekat-dekat biasanya. Yang lebih parah kalau satu keluarga. Suami musuhnya, istri musuhnya. Wah harus duduk, diam, saling bermaaf-maafan. Selesai pasti bebas, merdeka. Saudara kalau kita mengampuni, merdeka. Tapi kalau enggak setiap hari pasti terjajah saudara. Mau jalan lewat dia pasti kita menghindar. Ya kan? Ketemu di warung lagi terjajah. Padahal di sana tadi makanannya enak dan murah. Jadi enggak jadi gara-gara dia ada di situ. Ya kan? Itu namanya terjajah. Karena itu tinggallah di dalam firman. Katakan di sebelah kiri kananmu, tinggal dalam firman Tuhan. Haleluya. Jangan senyum-senyum saja, jangan gini-gini gitu ya. Bilang tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa merdeka? Jadikan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Itu penting. Setelah baca firman, jangan hanya baca firman, tapi jadikan Yesus benar-benar sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kita. Ayat 34 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu berbicara Yesus. Apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di sini tegas mengatakan bahwa hamba dosa itu dianalogikan seperti tuan dan hamba. Kalau sekarang mungkin susah kita mengartikannya ya. Saudara zaman dulu namanya hamba itu benar-benar budak. Jadi budak itu saudara dibeli lunas.
Artinya kalau saya punya hamba, saya apain dia harus mau. Tidak boleh bilang tidak. Lompat, lompat. Gitu ya, angkat sana, angkat. Kemanapun disuruh harus mau. Itu namanya hamba, budak. Nggak bisa bilang, Pak saya pulang dulu ya. Nggak bisa. Ya kan, dia sudah terjual. Dia harus mengabdi sini dan tidak digaji. Kalau sekarang kan pembantu rumah tangga atau lebih kerennya lagi asisten rumah tangga. Sebentar lagi jadi manajer rumah tangga. Saudara, asisten rumah tangga sekarang apa? Dibayar. Benar kan? Dibayar. Dapat makanan yang enak. Terus dikasih ruangan yang bagus. Zaman dulu tidak boleh tinggal di rumah. Harus di luar jauh. Dan rumahnya tidak layak seperti tuan rumahnya. Dan datang itu, benar-benar harus hormat, tunduk. Iya Tuhan, beribu-ribu ampun Tuanku. Kan gitu kan. Salah ngomong, disikat langsung. Sekarang pembantu rumah tangga bisa sembarangan ngomong sama tuan rumahnya. Jadi saudara, demikianlah dosa kita kalau gitu ya, kalau kita tinggal dalam dosa, berarti itulah Tuhan kita. Jadi kita akhirnya apa? Kita tunduk pada dosa itu. Tidak bisa melawan saudara. Jadi ingin melakukan yang baik tetapi tidak mampu melakukannya. Ingin menjadi sabar tetapi selalu marah-marah. Siapa yang begitu? Sabar, sabar. Tapi sebentar lagi marah-marah. Nah itu namanya saudara terpenjara. Ingin jujur. Aku mau jujur. Tapi selalu dilakukan berbohong. Ingin pintar. Tetapi selalu bawaannya malas belajar yang sekolah, yang kuliah. Ingin jadi diberkati hidupnya. Tapi untuk melepaskan uang ini susah sekali. Pelit sekali. Sayang, kurang nanti saya. Tapi pingin diberkati. Padahal udah jelas-jelas firman Tuhan bilang kalau kamu diberkati, mau diberi lebih banyak, harus memberi. Enggak ada jalan lain. Enggak boleh bilang hemat pangkal kaya, itu firman Tuhan itu tidak ada itu. Kalau mau kaya harus banyak bermurah hati. Katakan sebelah kiri kanan, bermurah hati. Saudara ingin melayani Tuhan tapi malas dimuridkan. Tidak mau dimuridkan, tidak bisa. Ingin bertumbuh tapi nggak mau dibimbing, tidak bisa. Itu namanya kita sedang terjajah. Jadi pada dasarnya semua kita ini hidupnya pasti ingin lebih baik. Tapi karena jadi hamba dosa, yang dilakukan selalu yang jahat. Makanya saudara Paulus pernah mengalami, makanya dia berkata begini, sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca di Roma 7, 19, 20. 1, 2, 3. Ya, dia pernah mengalami. Maunya melakukan yang baik tapi dosa selalu yang tidak baik dia lakukan. Itu yang membuat apa dia bilang? Dosa yang tinggal di dalam hatinya. Tetapi kabar baik bagi setiap kita. Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu sama dengan Yesus. Jadi ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, kita akan merdeka. Ketika kita datang kepada Yesus dan mengatakan saya mau bertobat kepadamu Tuhan, saya minta ampun ya Tuhan, saya sungguh-sungguh menjadikan Kau sebagai Tuhan dalam hidup saya Tuhan pimpin saya Tuhan setiap hari, maka hidup kita akan dihidupkan. Rohnya tinggal di dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang yang bisa benar-benar mengalami kemerdekaan.
Jadi ada roh Allah yang mendiami hidup kita, yang mulai bekerja di dalam hidup kita, membuat kita bisa merdeka. Nah, saudara, kalau roh Allah di sini, di dalam hidup kita, kuasanya itulah yang memampukan kita bisa menolak dosa. Kuasanya itulah yang sanggup membuat kita mengatakan tidak pada dosa. Kuasanya itulah yang membuat kita berubah menjadi hamba kebenaran. Hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sewaktu kita, roh Allah ada di dalam hidup kita, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Banyak orang merasa, saudara, dirinya merdeka tanpa menjadikan Yesus Tuhan. Tanpa harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa harus bertobat dan berpaling kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mereka merasa justru mengikuti Yesus ini adalah dan melakukan firman-Nya seperti belenggu. Aduh, ke gereja lagi. Beribadah lagi, persekutuan lagi, net group lagi. Seolah-olah menjadi belenggu. Terpaksa gitu ya, enggak bisa. Harusnya hari ini aku liburan hari ini. Tuh, gereja lagi. Saudara, ini adalah tipuan iblis. Katakan tipuan iblis. Saudara, hasilnya bukan membuat kita makin merdeka, tapi makin terpenjara, makin tertuduh. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, pasti saudara makin hari makin tertuduh. Makin kita nggak gereja, makin tertuduh. Makin kita tidak membaca firman, makin tertuduh. Makanya seorang penafsir berkata begini, ada hamba Tuhan yang luar biasa. Penafsir Perjanjian Baru bernama William Hendrickson berkata begini. One is free, therefore, not when he can do what he wishes to do, but when he wishes to do and can do what he should do. Bahasa Indonesia bilang gini, karena itu seseorang adalah bebas atau merdeka bukan pada waktu ia bisa melakukan apa yang ia ingin lakukan, tetapi pada waktu ia ingin melakukan dan bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Artinya begini, seseorang yang tahu merokok tidak baik buat kesehatannya dan dia bisa menolak untuk merokok, itu namanya merdeka. Tahu bahwa mabuk itu merusak kesehatan dan bisa menolak minum alkohol, itu namanya merdeka. Jadi bukan melakukan apa saja. Tahu malas itu membuat nilai sekolah buruk. Nah, yang sekolah, yang kuliah. Tahu bahwa nilai sekolah, nilai itu buruk kalau tidak belajar. Dan mampu untuk belajar sungguh-sungguh, itu namanya merdeka. Ada amin? Kalau masih merasa enggak enak, aduh enggak enak kalau enggak merokok di depan teman gitu ya. Aduh enggak enak kalau tidak ikut memabukan diajak teman-teman. Aduh gimana ya? Itu namanya tidak merdeka, saudara. Apakah saya tidak sering diajak ditawarin rokok? Sering. Apa saya harus malu? Enggak, biasa saja. Itu namanya merdeka. Maaf bro, atau maaf mas, pak, saya tidak merokok lagi jaga kesehatan. Saudara enggak usah malu. Yang malu itu mereka pasti. Iya ya, aku juga pengen berhenti merokok. Jangan malu. Itu bangga saudara, mereka bangga walaupun dia bilang, bang, hebat dia ya. Enak saudara. Kalau masih tidak bisa memutuskan untuk tidak menonton yang tidak senonoh, gitu ya. Itu namanya tidak merdeka, terjajah. Saudara, di HP kita itu kan tidak diundang tapi datang gambar-gambar yang aneh-aneh, ya kan? Datang dia sendiri saudara, itu nggak bisa kita hindari. Tapi kalau kita mengatakan lewat itu dan kita lewatkan, merdeka namanya. Tapi kalau teruskan berarti terjajah namanya. Ada amin? Kadang-kadang masuk di Facebook, ke Facebook saya juga masuk. Saya lakukan apa? Saya lakukan unfriend, unfollow, atau di delete postingnya. Biasa aja. Jangan makin dibuka. Atau di like lagi. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan begitu.
Saudara, hidup merdeka itu bukanlah tergantung sekeliling kita. Bukan tergantung sekeliling kita, tapi tergantung keputusan kita. Amin. Jadi, apakah kita mau menjadikan Yesus Tuhan, menjadi Tuhan, atau dosa menjadi Tuhan kita? Nah, saudara, kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, kalau kita melakukan perintahnya, kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pasti merdeka. Nah, mungkin enggak. Sekalipun ditawarin mabuk, sorry bang ya, saya tidak mabuk lagi. Sorry kawan, saya tidak merokok lagi. Sorry teman, saya tidak mau mencontek lagi. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu yang suka ngerumpi, yang suka menggosip. Tahu nggak, ibu-ibu itu loh. Ya ampun, dia kok begini ya. Tahu nggak Bu Mita, dia begini loh, begini. Gitu ya. Saudara, jawaban kita sebagai orang merdeka apa? Jangan bilang, oh iya Bu ya, masa sih? Jangan gitu, itu namanya terjajah. Berarti saudara ikut. Yang harusnya langsung ditolak. Tolaknya gimana? Wih, ibu itu sebetulnya baik loh Bu. Langsung kaget, hah kok baik? Kan dari sini udah panas kan? Baik dia, cuma perlu ditolong aja. Ayo kita kapan-kapan ke rumahnya yuk. Kita ngobrol dengan dia, kita doain dia. Dia pasti bisa berubah. Kan enak ya. Yang ibu-ibu katakan amin. Itulah namanya merdeka. Nah saudara, kita merdeka untuk membawa orang lain juga merdeka kepada Tuhan. Oke, jadi saya ulangi, apa yang membuat kita merdeka, bagaimana hidup kita merdeka? Yang pertama, tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, jadikan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri.